Selamat pagi para teman-teman yang melihat Sedulur News yang ada di Indonesia maupun para teman-teman Sedulur Kaisang Jokowi. Hari ini kita akan membahas bukan politik tetapi adalah sekitar bisnis ya para teman-teman yang bernaung di Sedulur Kaisang Jokowi ya sedang melaksanakan roadshow bisnis itu di China, di Tiongkok. Ya, yang diikuti hampir 9 orang teman-teman yang di sana. Dan sebelah kiri saya sebagai pampretnya Sedulur News. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Pak Dodi. Iya, kita bahas ini teman-teman yang lagi kunjungan kerja balasan di Provinsi Anhui dan Hefei. Ya, beliau yang dipimpin oleh Pak Teguh ya, betul. Pak Puguh. Ya, Pak Puguh ya. Ya. Pak Puguh itu, Mas Indra itu mohon bisa diinfokan beliau sebagai apa, sebagai leadership untuk kunjungan di sana, Pak Indra. Pak Puguh adalah seorang birokrat yang cukup memiliki kapasitas yang baik di Kalimantan Timur ya, karena beliau ini adalah dalam usia muda sudah mencapai karir yang cukup bagus ya. Beliau di sini sebagai Kepala Dinas PTSP, kemudian mungkin dalam waktu dekat beliau juga rencananya adalah menjadi salah satu daripada putra Kaltim yang menduduki jabatan di pusat untuk dalam rangka untuk pengembangan investasi maupun perizinan di masih tes ya Pak ya? Masih rencananya mungkin masih masih interview ya betul, interview. Kita berharapkan beliau nantinya sebagai putra Kaltim bisa menduduki jabatan yang strategis di pusat. Saya kira demikian Pak Dudi. Ya, dengan leader Mas Puguh untuk kunjungan di Anhui ya di Hefei, memang ini ada cukup menarik ya karena kita setiap detik, setiap menit ada kontak komunikasi dengan tim-tim yang ada di sana ya, khususnya ada salah satu pengusaha yaitu dari Borneo Angkasa Jaya yaitu Mas Bambang Sanbio, dan juga saya dengar ada dari teman HKTI ya, ya. Pak Pri ya, Pak Supri ya. Saya melihat kunjungannya ini cukup menarik ya karena ini kunjungan lawatan pertama yang nantinya bulan Juni akan kembali untuk melaksanakan MOU Mas Hendra. Ya, mungkin Mas Hendra apa aja yang kunjungan di sana? Saya lihat di sini ada kunjungan ke semacam kinder ya, semacam kota pendidikan karena Anhui Hefei ini tidak jauh dari kota Wuhan Pak Indra. Ya, mungkin apa-apa rencana yang bisa memberikan informasi tentang, karena Kaltim adalah sebagai kota negara yang baru IKN, tentunya tumpuan-tumpuan sumber daya manusia ini harus lebih ditingkatkan. Mungkin kerjasama bilateral antara pendidikan dan apalagi Kaltim harusnya udah punya food estate ya, betul, sebagai penyumbang nanti ketahanan pangan khususnya di IKN Mas Indra. Kira-kira apa aja hasil kunjungannya yang Mas Indra ketahui dalam komunikasi dengan teman-teman di Anhui? Betul. Jadi mereka adalah delegasi dari Kaltim yang untuk menjajaki rencana kunjungan berikutnya yang akan dihadiri oleh personil lebih lengkap lagi ya, di mana Pak pejabat gubernur juga nantinya akan ikut serta dalam rombongan yang akan datang Pak Dodi. Tapi untuk yang saat ini telah berhasil bertemu dengan beberapa pengusaha-pengusaha Cina dalam rangka untuk pengembangan yang berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di dunia pertambangan, kemudian juga di dunia pendidikan, kemudian juga pertanian maupun pertahanan pangan. Nah, di sini saya kira Kaltim dalam rangka IKN ini tentunya Kaltim telah merubah satu pola perencanaan pembangunan di mana setiap daerah sebagai penyangga ya itu benar-benar telah melakukan suatu reposisi di dalam rangka untuk mendukung daripada sistem penerapan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan IKN, sehingga nanti di sini
dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah dalam sisi di sekitar IKN ini sendiri, saya melihatnya bahwa akhir-akhir ini perkembangan daripada perencanaan di dalam baik sisi tata kota, tata ruang dan sebagainya ini ada semacam reposisi, sehingga misalnya di sisi pertambangan, misalnya ini ada semacam regulasi di mana kawasan-kawasan itu juga ditata kembali oleh pemerintah pusat, yang mana pemerintah daerah di sini. Oke, Pak Endra, ya, semuanya itu. Ya tentu itu Pak Endra, karena ini masalah kunjungan Pak Endra. Ya, kunjungan di mana Hubei ini adalah provinsi Cina, di mana teman-teman itu ada kunjungan ke teacher kinderland, yaitu adalah tempat pendidikan yang luar biasa. Di sana seluruh negara hampir sekolah ada di sana. Ini adalah kesempatan bagi Kaltim ya untuk menuju pendidikan yang lebih matang, lebih jauh, kualitas sumber daya manusia. Jadi kita tidak harus berkiblat ke negara Eropa, Amerika, tetapi Tiongkok ini adalah pendidikannya udah luar biasa, Pak Endra. Ya, di sana juga apa yang diharapkan nanti Pak Prabowo Gibran, yaitu makan siang, ternyata di sana udah diterapkan cukup lama, Pak Endra. Iya. Betul. Di samping di Hubei, teman-teman ada kunjungan di High Tech di Lights, yaitu salah satu pusat yaitu pembuatan lampu dan seluruh di dunia, lampu mobil, lampu dan segalanya itu ada di Hubei ya, di Lights ya. Di samping itu saya lihat ini Pak Zinda, ini kunjungannya itu ada di Institute of Agriculture Science. Iya, itu ya pertanian pangan. Ya, itu salah satu riset yang ada di Hubei, ketahanan pangan Cina, yaitu dari kedelai, dari jagung, dari padi ada di sana. Saya melihat bahwa rombongan ini membawakan hasil yang luar biasa. Ya, dikarenakan nanti HKTI akan bekerja sama dengan BUMDes yang ada di Kaltim untuk menerapkan teknologi ya agriculture ini yang luar biasa. Kalau di sini mungkin Institut Pertanian Bogor, tapi di Cina udah lebih canggih lagi ya. Mudah-mudahan kunjungan ini membawa hasil ya, dampak bagi masyarakat Kaltim. Jangan sampai Pak Endra, Kaltim ini hanya penonton, tetapi dengan terobos-terobosannya Pak Puguh sebagai leadership dan teman-teman pengusaha yang di sana ya bisa memberikan feedback balik ke sini, bisa dilaporkan nanti kepada Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur, dan bisa kita langsung nanti laporkan kepada Pak Presiden Jokowi. Mungkin dengan kita sebagai sedulur Kaisang Jokowi ya ingin bertemu dengan Presiden Jokowi untuk melaporkan kegiatan, di samping kita relawan, kita memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, Wenda. Ya. Terus yang terakhir juga ada kunjungan tentang tourism industry, bahwa di sana juga tempat-tempat pariwisata cukup menarik, tetapi jangan salah juga di Kalimantan Timur juga memiliki banyak tempat-tempat wisata yang menarik. Ya, tentunya ada hierarki Pak Endra, bahwa masyarakat Kaltim khususnya keluarga suku Dayak mungkin ada semacam DNA dari sana juga. Ini cukup menarik apabila nanti Pak Gubernur ya bisa membuat terobosan agar upaya Semingguan internasional ini bisa berkembang lagi, bisa membuat terobosan direct dari Sepinggan ke China, ke kota-kota provinsi, terus bisa kembali lagi itu Pak Endra, dulunya ada Royal Brunei, bisa kembali terus karena kita dengar nanti dari Brunei udah mulai buka Trans Borneo Railway, termasuk di kota Sabah Pak Indra, karena Sabah ini adalah satu pulau dengan Kalimantan. Tentunya konektivitas dari pulau ini harus dilanjutkan.
Ya, yang terakhir Pak Indra, ini saya lihat ya teman-teman ada di perusahaan otomotif namanya GIC. Ya. GIC ini memang perusahaan otomotif yang cukup luar biasa. Ya, saya juga mengetahui hal itu. Tetapi GIC ini produk-produknya adalah dump truck, logistik alat berat, ya, nama mobil-mobil pribadi. Ya, di sini Pak Bambang Samyo sangat tertarik ya sebagai dealer ya untuk GIC khususnya ada di Kalimantan Timur. Ya, strategi Pak Bambang saya lihat juga sudah cukup bagus. Beliau akan membuat kawasan berikat ya agar supaya pengembangan produk-produk yang dibutuhkan untuk Kaltim maupun untuk IKN itu cepat realisasi Pak Indra. Ya, demikian Pak Indra, semoga ini kunjungan teman-teman bisa membawakan hasil yang baik bagi keluarga yang di Kaltim ya, karena bulan Juni kita akan melaksanakan MOU yang didampingin oleh stakeholder Pak Gubernur Kalimantan Timur. Ya, ini juga menjadi respon yang baik ya, kita juga akan membuat notulen sebagai teamwork yang dengan teman-teman agar supaya ini ada masukan baik itu ya langkah-langkah strategis, baik itu arahan dari Pak Bahlil sebagai Menteri BKPM maupun Pak Presiden Jokowi. Itu mungkin ada apa yang disampaikan Pak Indra buat hari ini agar supaya Sedulur News ini terus berkembang menjadi pusat informasi yang strategis, baik itu dalam bisnis, dalam politik. Sedulur News bisa membawa bangsa ini jauh lebih bertahun, jauh lebih baik. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Jadi tadi Pak Dodi sudah menjelaskan mengenai Sedulur Jokowi bisa mengembangkan daripada tidak hanya politik tapi juga bisnis yang ada di Kaltim khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dodi. Terima kasih buat teman-teman yang di Cina. Ya, kembali sehat, kembali beraktivitas. See you later.